Selamat sore Pak Willy. Baik, selamat sore Pak Hendrik. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan kabarnya baik hari ini Pak Hendrik. Oke. Bagaimana dengan Pak Hendrik sendiri kabarnya hari ini? Iya, saya hanya mau mengingatkan kembali apa yang telah kita bicarakan lewat WA kemarin, bahwa sore hari ini Pak Willy mau menceritakan sesuatu. Ya, kebetulan saya memiliki waktu 30 menit begitu. Kira-kira apa tujuan dari Pak Willy untuk menceritakan apa kira-kira pada sore hari ini? Ya, baik Pak Hendrik. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengar apa yang sudah disepakati kemarin di WA, bahwa hari ini memang benar saya akan menceritakan sesuatu hal terkait apa yang saya alami dan saya rasakan selama melaksanakan proses kegiatan pembelajaran di kelas, terlebih khusus pada kegiatan observasi kemarin. Baik Pak Hendrik, pada saat kegiatan observasi kemarin, sebelum kegiatan saya sudah menyiapkan yang namanya modul ajar atau perangkat ajar. Dan dalam perangkat ajar itu saya sudah tuangkan semua, mulai dari kompetensi awal sampai dengan kompetensi inti sampai dengan pada pelaksanaan pembelajaran di penutup itu. Namun yang menjadi permasalahannya sekarang bahwa pada saat saya melakukan kegiatan pembelajaran itu ada satu kekurangan saya, yaitu waktu yang menjadi patokan. Artinya waktu dari kurikulum yang 2 jam pembelajaran itu, 2 jam pelajaran itu tidak dapat mengakomodir modul ajar yang saya buat. Artinya bahwa pada saat kegiatan proses pembelajaran berlangsung, waktu pelajarannya sudah selesai, namun tahapan modul ajar, tahapan pembelajaran yang saya buat itu baru sampai pada tahap presentasi. Padahal pada saat setelah presentasi itu masih ada kegiatan-kegiatan lain, salah satunya umpan balik dan refleksi sampai dengan kegiatan penutupnya, seperti itu. Jadi itu menjadi persoalan saya Pak Hendrik, bahwa saya kurang bisa atau kurang mampu memanage waktu di dalam kegiatan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan modul ajar yang saya buat. Demikian Pak Hendrik, saya kembalikan. Hendrik unmute, masih unmute. Masih unmute, Pendek. Masih unmute. Masih mute. Oke. Ya, ini yang berkaitan dengan kekurangan jam, Pak Billy. Ya, kekurangan. Ya, jam yang sudah direncanakan dalam modul ajar tidak pas ketika digunakan pada proses pelajaran di kelas. Artinya waktu yang dibutuhkan sebenarnya masih membutuhkan waktu 1 jam lagi begitu, tetapi tidak pas begitu ya Pak Willy. Iya, benar-benar Ya, sekali. satu pertanyaan saya di awal begini Pak Willy, apakah ada peluang atau mungkin ada solusi dari Pak Willy yang bisa Pak Willy ambil untuk menyelesaikan persoalan ini? Baik, terima kasih Pendek. Terkait solusi memang sudah saya pikirkan bahwa akan ada solusi yang pasti. Dari sebuah permasalahan itu pasti ada yang namanya solusi. Namun yang menjadi pertanyaan atau pertimbangan saya sekarang, bahwa di satuan pendidikan yang saya jalani sekarang itu memang masih sudah menggunakan yang namanya kurikulum merdeka. Namun pada saat pertemuan rapat kerja di awal itu sudah disampaikan oleh atasan bahwa harus dan sudah seharusnya menyelesaikan materi pada saat kegiatan pembelajaran di kelas. Artinya apa? Ketika dalam 1 tahun pembelajaran itu kita dituntut untuk bisa menyelesaikan materi seperti itu. Namun agak sedikit bertabrakan dengan kurikulum merdeka sekarang, bahwa yang paling diutamakan itu bukan penyelesaian materinya. Namun sehingga pada saat saya membuat modul ajar itu, saya cantumkan semua ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada saat itu. Ketika saya telusuri lebih dalam lagi modul ajar yang saya buat, di situ Pak Hendrik, ternyata dari tujuan pembelajaran yang saya buat itu materinya sangat-sangat kompleks. Tidak bisa
tidak sesuai dengan waktu yang saya akomodir di dalam modul ajar begitu. Sehingga mungkin yang solusi yang akan saya buat itu coba melakukan atau press kembali tujuan pembelajaran yang diajarkan dalam satu kali pertemuan itu untuk bisa diakomodir di dalam jam pelajaran seperti itu. Itu solusi dari saya. Mungkin bisa press kembali tujuan pembelajarannya sehingga materinya tidak kompleks gitu. Masih unmute. Masih unmute, Pak Hendrik. Masih unmute, Pak Hendrik. Masih unmute. Masih unmute. Oh ya. Jadi rencananya ke depan ini mungkin masih dalam masalah waktu itu tadi ya. Artinya bagaimana bisa mempres waktu yang telah disiapkan terdahulu untuk digunakan lagi pada saat proses pembelajaran berikutnya. Artinya maksudnya waktunya yang dipres atau langkah-langkah dalam proses pembelajaran itu yang mungkin bisa dikurangi. Baik, yang saya lakukan nanti itu press. Yang dipres itu nanti bukan waktunya, namun yang dipres itu adalah tujuan pembelajarannya. Nah, karena kemarin pada saat observasi itu saya melakukan atau menyimpan atau ingin menyelesaikan 4 tujuan pembelajaran sekaligus dalam satu kali pertemuan, sehingga materi yang diajarkan itu sangat-sangat kompleks, tidak sesuai dengan waktu yang saya tetapkan di modul ajar gitu. Sehingga mungkin yang saya akan lakukan ke depan adalah press di tujuan pembelajaran. Dari 4 tujuan pembelajaran mungkin dalam satu kali pertemuan itu saya hanya siapkan atau ingin mencapai 2 tujuan pembelajaran saja, seperti itu. Ya, Pak Bilos, selain mempres tujuan pembelajaran dari 4 menjadi 2 seperti yang disampaikan, mungkin masih ada solusi lain ke depan. Selain solusi mempres tujuan pembelajaran tadi, mungkin masih ada yang menurut Pak Willy, oh ini juga kesempatan ini bisa diambil juga dalam menyelesaikan permasalahan ini di kelas. Baik, terima kasih Pak Hendrik, bahwa selain solusi yang sudah saya sampaikan tadi, masih ada, ya saya sudah terpikirkan bahwa ada satu solusi yang akan saya lakukan, yaitu mencoba berkoordinasi dengan kurikulum atau wakase kurikulum dan juga Bapak Kepala Sekolah untuk bisa berkomunikasi terkait materi yang diajarkan di kelas itu tidak harus selesai begitu. Bahwa kurikulum sekarang itu tidak menuntut selesainya materi, tetapi yang dituntut itu adalah bagaimana karakter siswanya. Namun pemahaman konsep itu harus benar-benar diterapkan kepada siswa. Seperti itu, Pak Hendrik. Itu solusi yang akan saya lakukan. Coba berkomunikasi lagi, berkoordinasi lagi dengan kurikulum dan juga Bapak Kepala Sekolah. Seperti itu, Pak Hendrik. Iya. Terima kasih, Pak Willy. Dari kedua solusi yang ditawarkan ini, Pak Willy, misalkan dari skala 1 sampai 10, kira-kira di mana pencapaian tujuan yang direncanakan atau yang diinginkan oleh Pak Wilos? Dari skala 1 sampai 10, Pak Willy. Ya. Baik, terima kasih Pak Hendrik, bahwa untuk rencana yang akan saya lakukan ke depan terkait solusi yang akan saya lakukan itu, solusi yang sudah saya katakan tadi, mungkin dari skala 1 sampai 10, untuk saat ini saya mungkin terpikir atau berpikir bahwa saya akan mencapai skala 7 begitu, untuk bisa tercapainya saya punya solusi tadi masuk ke skala 7 begitu. Terima kasih. Iya, luar biasa Pak Willy. Apa pertanyaan saya selanjutnya, apa rencana atau apa kiat utama dalam mencapai tujuan ini, Pak Willy? Ya, baik, terima kasih Pak Hendrik. Tujuan yang akan saya lakukan ke depan adalah mampu untuk memanage waktu di dalam kegiatan proses pembelajaran di kelas sesuai dengan waktu yang sudah saya siapkan di modul ajar. Namun yang menjadi kiat utama saya atau skala prioritas saya ke depannya yang akan saya lakukan itu, paling pertama saya press dulu dia punya tujuan pembelajarannya, sehingga terkesan bahwa materi yang diajarkan itu tidak kompleks, sehingga materi yang diajarkan itu bisa disesuaikan dengan waktu yang saya tetapkan di modul pembelajaran saya, modul ajar saya gitu. Ya, terima kasih banyak Pak Willy, luar biasa. Ada pertanyaan lagi, upaya apa yang dilakukan Pak Willy ketika dalam proses
mencapai tujuan ini atau pemecahan permasalahan ini ketika ada kendala begitu? Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Baik, memang untuk mencapai satu tujuan pasti punya kendala atau tantangan gitu. Sehingga untuk meminimalisir tantangan dan halangan ini, kendala ini, yang akan saya lakukan adalah mencoba untuk berkolaborasi dengan rekan satu rumpun pelajaran atau dengan rekan sejawat di dalam lingkungan sekolah. Mungkin pada saat baik secara formal di forum resmi diskusi atau di komunitas belajar, bisa juga secara waktu yang tidak konsisten. Artinya di waktu-waktu senggang saya mencoba untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat dan juga lebih khusus rekan satu rumpun pelajaran, sehingga dari kompleksitas materi itu bisa membutuhkan waktu yang bagaimana. Atau dari materi ini, untuk materi ini saya harus tetapkan waktunya seperti apa, sehingga dari kolaborasi itu nanti mungkin bisa ditentukan waktu yang pas untuk bisa mencapai tujuan saya tadi, bisa memanage waktu di kelas seperti itu. Iya. Ya, terima kasih Pak Wilos, luar biasa. Lalu satu lagi pertanyaan dari saya Pak Willy, Ya. apa yang membuat Anda bertahan dalam menjaga komitmen ini? Baik, terima kasih Pak Hendrik. Yang buat saya berkaitan dengan yang Anda bertahan. Kira-kira apa yang membuat Anda bertahan dalam menjaga sebuah komitmen dalam mencapai sebuah tujuan yang direncanakan tadi? Ya. Oke, untuk menjaga komitmen yang saya sudah tetapkan tadi, mungkin itu tadi lebih pada bagaimana saya mencoba untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan juga mencoba untuk berinovatif di dalam proses pembelajaran, sehingga nanti pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung, saya tetap bisa menyesuaikan waktu yang sudah saya tetapkan dengan kompleksitas materi atau materi yang saya ajarkan, seperti itu. Sehingga untuk menjaga komitmen itu, yang saya lakukan adalah yang paling pertama itu adalah mencoba untuk melihat materi ini cocoknya berapa jam pelajaran, atau setiap untuk materi ini berapa tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan, sehingga penetapan jumlah tujuan pembelajaran atau materi yang akan saya ajarkan itu bisa disesuaikan dengan waktu. Selain itu, selain penetapan tujuan pembelajaran, mungkin yang kedua yang akan saya lakukan untuk menjaga komitmen saya itu tadi adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat, seperti itu. Ya, pertanyaan terakhir Pak Wilos. Ya. Ya, apa yang Pak Wilos lakukan setelah pembicaraan kita selama kurang lebih 25 menit ini? Kira-kira dalam pemecahan masalah yang dihadapi, apa yang Pak Wilos lakukan ke depan setelah pembicaraan pada sore hari ini? Baik, terima kasih Pak Hendrik. Mungkin setelah dengan adanya pembicaraan ini, apa yang sudah saya dapatkan dari Pak Hendrik tadi dan solusi yang sudah saya berikan tadi, mungkin akan saya lakukan adalah mencoba untuk mengoreksi kembali saya punya modul ajar yang telah saya buat, dan untuk menyesuaikan antara kompleksitas materi dengan waktu yang sudah saya tetapkan. Mungkin itu langkah pertama yang akan saya lakukan. Setelah itu mungkin bisa didiskusikan atau berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk bisa melihat kembali apakah sudah cocok atau pas dengan jumlah waktu yang ditetapkan, sama antara jumlah waktu yang ditetapkan dengan kompleksitas materinya. Mungkin dari hasil kolaborasi itu nanti bisa menemukan bahwa ini cocok, ini sudah pas, ini yang perlu diubah. Sehingga adanya masukan-masukan positif dari rekan sejawat itu sangat membantu saya. Mungkin itu yang akan saya lakukan ke depan. Iya. Terima kasih Pak Wilos. Pembicaraan kita pada sore hari ini sungguh sangat luar biasa. Ini juga pengalaman yang dapat menjadi bahan pembelajaran juga buat saya sendiri. Terima kasih Pak Wilos. Selamat sore. Ya baik, terima kasih banyak Pak Hendrik untuk waktu luang yang diberikan atau yang meluangkan waktu untuk saya pada sore hari ini. Terima kasih Pak Hendrik. Iya, selamat sore. Baik, selamat sore Pak Hendrik. Selamat sore Pak Willy. Ya, bagaimana kabar hari ini Pak Hendrik? Puji Tuhan, Pak Willy baik. Pak Willy sendiri bagaimana kabarnya sore hari ini?
Ya baik, syukurlah kalau memang kabarnya baik. Puji Tuhan kabar saya juga baik-baik Pak Hendrik. Ya, baik Pak Hendrik, sesuai dengan kesepakatan kita pada sore kemarin bahwa di WA kemarin sudah diinformasikan bahwa hari ini ada hal yang ingin Pak Hendrik sampaikan pada saya terkait saya juga tidak tahu apa yang akan Pak Hendrik sampaikan sebentar, tapi kebetulan waktu saya sekarang ada untuk beberapa menit ke depan. Mungkin bisa diceritakan oleh Pak Hendrik sebenarnya apa yang ingin Pak Hendrik ceritakan dan apa tujuan dari pertemuan kita pada sore hari ini. Gitu Pak Hendrik. Ya, terima kasih banyak Pak Wilos. Pada sore hari ini saya ingin berbagi tentang permasalahan saya di sekolah. Saya berharap ada pencerahan, ada titik terang, ada solusi yang saya dapatkan pada sore hari ini dengan Pak Wilos. Ya, begini Pak Wilos, di salah satu kelas yang saya ajar di sekolah itu Pak Wilos, ada 3 siswa yang bermasalah. Ya, mulai dari kelas 11-nya mereka kemarin, sebenarnya mereka tidak layak untuk naik ke kelas 12. Hanya karena ada pertimbangan kurikulum, pertimbangan sekolah, kepala sekolah, wali kelas, dan lain-lain. Sehingga ketiga siswa ini diizinkan untuk naik atau berpindah kelas ke kelas 12 begitu di semester kemarin. Ya, singkat cerita di kelas 12 ini kebetulan saya sebagai guru bahasa Indonesianya mereka, di les saya mereka Pak Wilos itu jarang sekali hadir di kelas. 1-2 kali mungkin masih ada toleransi begitu dari saya sebagai guru bahasa Indonesia, tetapi ini sudah lebih dari 3 kali Pak Wilos. Ya, sehingga 1 minggu kemarin saya tidak mengizinkan mereka untuk mengikuti les saya di kelas. Seperti itu Pak Wilos. Ya. Ya, baik, terima kasih Pak Hendrik sudah menceritakan yang saya petik bahwa permasalahan Pak Hendrik ada 3 siswa tadi yang bermasalah, di mana mereka sering absen dalam pelajarannya Pak Hendrik di dalam pelajaran bahasa Indonesia, dan absennya mereka itu sudah lebih dari 3 kali. Ya, baik Pak Hendrik, apa yang sudah Pak Hendrik lakukan untuk membuat mereka ini tidak lagi absen di kelas begitu? Apa yang sudah Pak Hendrik lakukan atau langkah apa yang sudah Pak Hendrik buat selama ini? Seperti itu. Ya, terima kasih banyak Pak Wilos. Selama ini saya sudah melakukan hal yang membuat mereka untuk hadir di kelas itu setiap kali les saya, yaitu saya berkolaborasi dengan guru BK untuk memanggil ketiga siswa ini, kira-kira apa yang melandasi pemikiran mereka sehingga mereka tidak mengikuti les saya di kelas. Lalu yang kedua, saya juga telah melakukan pendekatan secara individu dengan ketiga siswa ini, dengan memberi motivasi, dengan menanyakan kira-kira hal apa yang mendorong mereka sehingga mereka tidak mengikuti les saya. Saya sudah lakukan itu Pak Wilos. Sehingga saya sebagai guru juga memiliki batas kesabaran, di mana karena kedua hal ini saya sudah lakukan, tetapi absen di kelas tidak berubah dengan ketiga anak ini Pak Guru. Ya, saya seperti itu Pak Guru. Ya, baik, terima kasih Pak Hendrik ya. Sudah ada langkah yang Pak Hendrik laksanakan untuk bisa mengembalikan mereka ke dalam posisi mereka sebagai pelajar di sekolah, yaitu hadir di dalam kelas sepenuhnya saat pelajaran berlangsung. Tadi dari langkah-langkah itu sungguh luar biasa menurut saya, dari langkah yang atau jalan yang Pak Hendrik ambil, di mana Pak Hendrik sudah berkolaborasi dengan guru BK dan juga sudah melakukan pendekatan pada ketiga individu ini. Mungkin selanjutnya pertanyaan saya Pak Hendrik, selama Pak Hendrik melakukan pendekatan kepada ketiga murid ini atau sudah pada saat berkolaborasi dengan guru bimbingan konseling, itu apakah
menurut Pak Hendrik ada tidak hambatan atau kendala yang Pak Hendrik lakukan, yang Ya, Pak Hendrik temukan sehingga mereka ini tetap berada pada posisi yang sama, masih tetap absen di dalam kelas seperti itu. ya, terima kasih Pak Willy. Memang pada saat saya melakukan pendekatan secara individu dengan ketiga siswa ini, mereka sudah berjanji untuk mengikuti les saya seperti itu. Mereka sudah berjanji untuk hadir pada saat les bahasa Indonesia di kelas mereka begitu. Begitu juga dengan guru BK, mereka sudah membuat sebuah pernyataan di depan saya dan di depan guru BK bahwa mereka akan mengikuti les saya ke depan. Ya, seperti itu. Tetapi nyatanya tidak ada perubahan seperti itu, Pak Willy. Saya juga bingung kira-kira trik apa lagi yang saya mau lakukan untuk membuat ketiga anak ini lulu begitu. Artinya mereka mau mengikuti les saya di sekolah seperti itu, Pak Willy. Oh ya, baik, terima kasih Pak Hendrik. Kalau saya petik dari pembicaraan Pak Hendrik bahwa mungkin pada saat melakukan pendekatan kepada ketiga murid ini, baik secara pribadi yang Pak Hendrik lakukan atau melalui guru bimbingan konseling, mungkin hambatan utama yang saya petik menurut cerita Pak Hendrik tadi, bahwa hambatan utama adalah kedekatan atau kedekatan emosionalnya antara Pak Hendrik dengan ketiga murid ini, atau antara biru bimbingan konseling dengan ketiga murid ini. Ya, baik Pak Hendrik, pada saat melakukan proses pembelajaran, sebelum melakukan proses pembelajaran itu, apa yang Pak Hendrik lakukan terhadap seluruh siswa di kelas? Apa yang sudah Pak Hendrik lakukan? Iya, terima kasih banyak Pak Wilos. Sebelum melakukan pembelajaran di kelas itu seperti biasanya saya memang selalu memberikan motivasi. Ya, persepsi tentunya saya membicarakan kembali, menceritakan kembali kira-kira apa mata pelajarannya atau pelajaran apa yang kita pelajari di minggu kemarin atau di hari-hari sebelumnya. Itu saya lakukan. Di sini mungkin yang saya belum lakukan adalah bagaimana saya Halo Pak Hendrik. Baik Pak Fasil, selamat sore. Ini Pak Hendrik keluar dari rapat ini. Halo Pak Fasil. Uh,
Halo Pak Hendrik. Terlempar. Terlempar. Oke, baik, kita kembali lagi saja. Sudah stabil jaringan. Atara Anton tane. Halo. Halo. Bagaimana, Ben? Saya terlempar tadi. Jaringan nih. Tapi sudah stabil. Sudah bisa. Mulai lagi saja, saya punya tadi ya. Oke, siapa? Kan itu kan sudah tadi toh. Oke. Kita ulang lagi saja. Baik, Pak Hendrik, selamat sore, Pak Hendrik. Ya. Iya. Ya, sudah stabil Pak Wilos. Halo Pak Wilos. Halo Pak Hendrik, selamat sore. Bagaimana, sudah stabil? Ya, sudah. Oke, kita mulai lagi saja. Yuk. Ya, baik. Selamat sore Pak Hendrik. Apa kabar hari ini? Selamat sore Pak Willy. Ya, bagaimana kabar hari ini Pak Hendrik? Puji Tuhan baik Pak Willy. Ya, syukurlah. Kabar baik. Bagaimana Pak Willy sendiri? Kabarnya bagaimana? Ya, puji Tuhan, kabar saya juga baik-baik saja Pak Hendrik. Kita kembali terkait apa yang sudah kita sepakati kemarin di WA, bahwa pada hari ini Pak Hendrik akan menceritakan sesuatu terkait apa yang Pak Hendrik alami. Mungkin bisa diceritakan oleh Pak Hendrik terkait persoalan yang Pak Hendrik alami, atau apa tujuan dari, bisa diceritakan tujuan dari pertemuan kita pada sore hari ini. Ya, terima kasih banyak Pak Willy. Sore hari ini saya mau menceritakan permasalahan saya atau masalah yang saya hadapi di sekolah, khususnya di kelas yang saya ajar Pak Willy. Ya, begini Pak Willy. Di kelas saya itu, di kelas yang saya ajar itu ada 3 siswa yang tidak mengikuti les saya. Saya selama ini berpikir, kenapa, ada alasan apa mereka tidak mengikuti les saya di sekolah. Saya sudah memanggil mereka dan menanyakan apa hal yang membuat mereka tidak masuk di kelas. Lalu saya juga melakukan pendekatan bersama guru BK terhadap ketiga siswa ini, Pak Willy. Ya, seperti itu, Pak Willy. Ya, baik, Pak Hendrik, terima kasih. Persoalannya tadi bahwa ada 3 siswa yang tidak atau sering absen pada saat pelajaran Pak Hendrik di kelas, itu pada pelajaran bahasa Indonesia. Jadi menurut coba diceritakan apa yang sudah Pak Hendrik lakukan untuk mengatasi persoalan ini di sekolah. Ya, terima kasih Pak Willy. Ketiga siswa ini saya kembali ceritakan sedikit, sebenarnya sudah tidak layak lagi masuk di kelas 3 karena memang kemarin ada sedikit pertimbangan begitu kepala sekolah memikirkan berkaitan dengan apa yang diwajibkan oleh kurikulum, bahwa tidak ada tinggal kelas dan lain-lain, sehingga berdampak juga pada setiap guru yang masuk di kelas ketika mereka di kelas 3, Pak Willy. Pengalaman saya ini sungguh sangat meresahkan saya pribadi, karena itu tadi saya sudah melakukan pendekatan secara individu dengan ketiga anak ini di kelas 3-nya. Tetapi masih melakukan hal yang sama, di mana mereka tidak mengikuti les saya. Saya tidak tahu, saya juga tidak menanyakan, mungkin di lesnya guru lain juga mereka tidak mengikuti. Lalu saya juga melakukan pendekatan bersama
guru BK, Pak Willy. Saya sudah bersama guru BK memanggil ketiga siswa ini, menanyakan apa motivasinya ketika mereka tidak mengikuti les saya dan lesnya guru lain mungkin. Jawabannya hanyalah pura-pura sakit begitu. Jawabannya juga ada pekerjaan yang harus dilakukan pada jam les saya di sekolah, seperti itu. Jawabannya seperti itu, seperti tidak masuk akal. Artinya sudah ada pernyataan bahwa mereka sudah mengikuti les saya, tetapi sampai minggu kemarin ini saya sudah tidak sudi lagi mereka masuk di kelas itu, Pak Willy. Sampai seperti itu perasaan saya terhadap ketiga siswa ini. Akhirnya saya tidak mengizinkan mereka untuk mengikuti pelajaran saya di kelas untuk 2 kali pertemuan terakhir. Seperti itu, Pak Willy. Baik, terima kasih Pak Hendrik. Dari apa yang Pak Hendrik sampaikan bahwa sudah ada langkah luar biasa yang Pak Hendrik lakukan, yaitu melakukan pendekatan individu kepada ketiga siswa dan juga sudah berkolaborasi dengan guru bimbingan konseling untuk bisa mengatasi persoalan ini. Ya, baik Pak Hendrik. Dari langkah yang Pak Hendrik lakukan ini, itu kira-kira ada tidak hambatan atau kendala yang Pak Hendrik alami pada saat melakukan pendekatan kepada ketiga siswa dan juga pada saat berkolaborasi dengan guru bimbingan konseling untuk menangani persoalan dari ketiga siswa ini? Ada tidak hambatan atau kendalanya? Iya, terima kasih banyak Pak Willy. Ada hambatan sedikit di mana pada saat saya memanggil ketiga siswa ini bersama guru BK, ada 2 orang yang terlambat pada saat itu. Ya, artinya saya sudah bersama dengan 1 siswa, bersama guru BK di ruangan BK pada saat itu. Kedua siswa ini saya tidak tahu alasannya kemana, mereka terlambat masuk. Itu kendala yang paling ini. Lalu yang berikut juga ada mungkin saya tidak tahu kendalanya pada ketiga siswa ini, bahwa sudah dikasih tahu seperti itu. Saya tidak tahu mungkin ada cara kasih tahunya atau mungkin pendekatan yang saya lakukan itu salah atau tidak mungkin. Saya juga kurang tahu. Ya. Harapan saya semoga pada proses perbincangan kita pada sore hari ini saya dapat menemukan solusi begitu Pak Willy. Ya. Baik, terima kasih Pak Hendrik ya. Sebenarnya bukan solusi sih, tapi kita coba berdiskusi saja terkait hal ini. Baik, Pak Hendrik, pada saat melakukan pendekatan individu ini bersama dengan guru bimbingan konseling, bahwa hambatannya tadi bahwa hanya ada 1 siswa yang tepat waktu, sedangkan 2 siswanya entah kemana sehingga pada saat proses berlangsung baru mereka muncul. Ya, selanjutnya ada 1 pertanyaan saya Pak Hendrik terkait hal ini, bahwa pada saat proses pembelajaran di kelas, sebelum proses pembelajaran di kelas itu kan ada beberapa persiapan yang kita lakukan. Ya, pasti ada beberapa persiapan. Apa yang sudah Pak Hendrik lakukan sebelum melakukan proses pembelajaran? Pada saat akan melakukan proses pembelajaran pasti ada sesuatu hal yang kita lakukan kepada siswa. Itu persiapan-persiapan apa yang sudah Pak Hendrik lakukan seperti itu? Ya, terima kasih Pak Willy. Biasanya saya di kelas itu sebelum melakukan pembelajaran itu yang pertama tentunya berdoa, mengecek kehadirannya, lalu apersepsi begitu, artinya saya membuka kembali materi yang telah dipelajari sebelumnya, lalu juga memotivasi mereka di awal. Ya. Dan yang saya belum lakukan selama ini mungkin umpan balik begitu, artinya saya memberikan pertanyaan-pertanyaan umpan balik yang berkaitan dengan proses pembelajaran pada saat itu. Mungkin itu yang perlu saya akan lakukan ke depan, Pak Bilos. Ya. Ya, baik, terima kasih Pak Hendrik. Pak Hendrik sendiri sudah mengatakan tadi bahwa sudah luar biasa sekali apa yang dilakukan Pak Hendrik
memberikan arahan, wejangan-wejangan singkat untuk memotivasi mereka. Jadi sebenarnya itu sudah langkah-langkah yang bagus dan luar biasa yang sudah Pak Hendrik lakukan. Selain itu Pak Hendrik, solusi yang akan Pak Hendrik lakukan ke depan itu apa sebenarnya? Atau apa rencana yang akan dilakukan Pak Hendrik ke depan? Ya, terima kasih Pak Wilos. Berkaitan dengan ketiga siswa ini yang bermasalah sampai saya mengusir dari kelas. Pada perbincangan sejauh ini, perbincangan kita pada sore hari ini, saya kembali lagi melihat ke dalam diri saya, Pak Willy. Mungkin itu yang saya perlu lakukan ke depan. Di mana di akhir pembelajaran, saya harus melakukan umpan balik begitu. Sehingga saya menyadari dengan umpan balik itu mungkin saya bisa mengetahui kira-kira apa kekurangan saya sehingga saya perlu tingkatkan ke depan. Mungkin seperti itu Pak Willy. Ya baik, terima kasih Pak Hendrik. Seperti yang Pak Hendrik sampaikan bahwa solusi yang paling pertama yang akan Pak Hendrik lakukan adalah memberikan umpan balik. Ya, itu menurut saya sebagai salah satu solusi jangka pendek ke depan, sehingga lebih cepat juga lebih bagus untuk Pak Hendrik lakukan di kelas. Selain itu mungkin ada rencana lain yang akan Pak Hendrik lakukan atau solusi lain yang akan Pak Hendrik lakukan untuk bisa mengatasi atau memunculkan kembali niat siswa yang adalah sebagai pelajar dan saat pembelajaran berlangsung mereka harus ada di kelas seperti itu. Mungkin ada solusi-solusi lain seperti itu. Ya, terima kasih Pak Willy. Mungkin selain solusi yang saya mau rencana tawarkan ke mereka ke depan ini, selain umpan balik tadi setelah proses pembelajaran, mungkin saya akan melibatkan orang tua siswa mungkin Pak Willy. Saya akan menghadirkan mereka di kelas, bukan di kelas artinya di sekolah begitu, akhirnya membicarakan berkaitan dengan hal ini. Kira-kira mengapa siswa ini atau ketiga siswa, lebih spesifik saya sampaikan ketiga siswa itu tadi bisa berubah ke depan berkaitan dengan kehadirannya di kelas. Mungkin saya bisa melibatkan orang tua siswa mungkin itu seperti itu ya Pak Willy yang saya mau lakukan ke depan ya. Ya baik, terima kasih Pak Hendrik ya. Sungguh luar biasa bahwa ada pemikiran yang Pak Hendrik akan lakukan ke depannya. Solusinya adalah mencoba untuk berkolaborasi bersama orang tua dari ketiga siswa ini, sehingga adanya titik temu antara yang mereka lakukan di rumah dan yang mereka buat di sekolah. Apakah ada titik temu di mana mereka sebenarnya pada saat proses pembelajaran berlangsung seperti itu. Tadi selain orang tua, siapa-siapa lagi yang dilibatkan untuk proses pembinaan karakter dari tiga siswa ini? Ya, terima kasih banyak Pak Willy. Selain orang tua, saya juga akan merubah proses cara mengajar saya di sekolah yang berkaitan dengan umpan balik tadi itu, sehingga mungkin ketika siswa ini selama ini saya menerapkan pembelajaran itu dengan metode yang sama mungkin, sehingga ketika siswa ini tidak suka dengan metode yang begitu-begitu terus, sehingga ke depan ini saya akan melakukan umpan balik, lalu yang berikut saya melibatkan orang tua siswa, dan yang paling penting mungkin saya bisa lebih intensif lagi dengan guru BK begitu. Guru BK dengan wali kelasnya mereka seperti itu Pak Willy. Ya. Terima kasih Pak Hendrik. Sudah disampaikan tadi ada kolaborasi lanjutan antara orang tua dan siswa itu sendiri dengan guru BK ataupun wali kelasnya yang ada di sekolah. Itu yang bisa Pak Hendrik libatkan di sekolah dan sebagai bentuk, sebagai tujuan untuk bisa mengembalikan karakter mereka sebagai pelajar, yaitu di mana sebagai pelajar mereka selalu ada di dalam kelas saat proses pembelajaran berlangsung. Baik Pak Hendrik, tadi komitmen yang Pak Hendrik laksanakan, katakan tadi bahwa ada beberapa komitmen yang salah satunya tadi adalah mencoba untuk melakukan umpan balik, berkolaborasi dengan orang tua, wali kelas, guru bimbingan konseling. Itu adalah komitmen yang Pak Hendrik lakukan. Sekarang apa yang Pak Hendrik lakukan ke depan untuk bisa menjaga komitmen ini? Ya, terima kasih Pak Willy. Ke depan mungkin saya akan berusaha bagaimana fokus saya untuk merubah ketiga siswa ini. Ya, fokus saya untuk merubah ketiga siswa ini dengan memegang prinsip saya di awal, di mana saya akan berubah dengan melakukan umpan balik tadi, dengan berkolaborasi dengan orang tua,
lalu mungkin wali kelas, dan juga guru BK mungkin itu yang paling penting. Seperti itu. Artinya saya menjaga komitmen ini dengan fokus kepada bagaimana ketika siswa ini bisa berubah ke depan. Mungkin seperti itu, Pak Willy. Ya. Ya, baik, terima kasih Pak Hendrik ya. Untuk menjaga komitmen ini adalah Pak Hendrik lebih fokus pada pembinaan karakter ketiga siswa ini, supaya kedepannya ketiga siswa ini bisa berubah. Baik, terima kasih Pak Hendrik sudah menceritakan apa yang Pak Hendrik katakan tadi, bahwa semoga kedepannya apa yang menjadi tujuan Pak Hendrik bisa terkabul, bisa dilaksanakan dengan baik, lancar untuk segala proses untuk mencapai tujuan yang Pak Hendrik lakukan. Terima kasih Pak Hendrik, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Pak Willy, percakapan yang sungguh sangat luar biasa, yang bisa membuka cakrawala berpikir saya dalam proses bagaimana saya bisa merubah ketika siswa saya di kelas. Terima kasih banyak Pak Willy. Selamat sore. Sama Pak Hendrik, selamat sore. Bagaimana, kita kembali ke grup awal? Tidak, kita tunggu Pak Fasil. Ya. Oh ya, ini dia sudah selesai Pak Fasil.